Maka bersyukur kita kepada Allah, sehatnya kita, bekalnya cukup, aman pula negara kita, terlebih lagi aman pula daerah Balikpapan, bahkan menjadi salah satu kota yang layak huni. Layak huni, orang-orangnya harus lebih bahagia dibandingkan dengan orang di Jakarta. Udaranya sehat, tanahnya sehat, airnya sehat, meskipun langka. Airnya langka, berbawa terakhir. Alhamdulillah hujan sudah mulai turun membasahi bumi yang dicintai oleh Allah ini. Tapi mungkin kita nggak perlu juga GR, karena boleh jadi turunnya hujan itu bukan untuk kita sebenarnya, untuk hewan dan tumbuhan. Karena Allah kalau sudah murka, ada hal-hal yang Allah tidak ridhoi, Dia tahan hujan. Dia tahan hujan. Di antaranya ada orang-orang yang menghalangi atau menunda-nunda hak orang miskin, hak orang lain, maka hujan akan di stop oleh Allah. Kalau bukan karena hewan dan tumbuhan, Allah tidak akan turunkan hujan. Jadi tidak usah dulu GR kita bahwa kita ini disayangi oleh Allah, makanya Dia turunkan hujan. Udah jadi Allah lebih sayang dengan hewan dan tumbuhan di hutan-hutan sana, maka Dia turunkan hujan. Pun begitu tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah di bulan Ber ini kan harusnya musim hujan. Di Sumatera saya cross check itu ya, sekitar 4 hari lalu dari Pekanbaru, sehari 3 kali hujan. Bayangin, sehari 3 kali hujan. Kita sini 3 kali sehari juga belum tentu. Padahal harusnya udah musim penghujan memang. Ya kalau dari dulu udah Oktober, November, Desember itu katanya udah musim, asal ada berbernya musim hujan, siapin ember katanya orang kampung. Rumah yang bocor di bawahnya sudah standby ember untuk menampung air hujan. Begitu bahasa orang kampung. Alhamdulillah, segala sesuatu apapun itu tetaplah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang memuliakan Allah, salawat dan salam bagi baginda Nabi, qudwah kita, teladan kita, orang yang paling istimewa. Tidak ada celah dalam pribadinya, tidak ada celah pada fisiknya, tidak ada pula celah dalam segala tingkah laku beliau. Semuanya bagus sesuai dengan namanya, Muhammad. Kumpulan seluruh yang terpuji, sifatnya terpuji, fisiknya terpuji. Bacalah hadis-hadis yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menulis satu kitab Syama'il Muhammadiyah, komplit tentang Nabi Muhammad dalam satu kitab. Hadis-hadis semua tentang ciri fisiknya Nabi Muhammad, rambutnya, dadanya, kakinya, bagaimana berjalan, bagaimana duduk, bagaimana tersenyum, semua. Ka'anna narahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita bisa melihat Nabi hadir di depan kita hanya dengan membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi. Adalah kubah kita, teladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma muliakan oleh Allah. Hari ini saya ingin bicara bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Yahudi di zamannya. Secara personal hubungan Nabi dengan orang Yahudi baik. Bahkan di akhir hayatnya Nabi masih menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi, menunjukkan Yahudi di Madinah masih ada. Hubungan muamalah, interaksi, jual beli dan lain sebagainya masih berjalan seperti sedia kala. Bahkan sahabat-sahabat Nabi ada yang dicatatkan 8 orang adalah orang Yahudi, termasuk istri beliau pun adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, seorang wanita Yahudi. Jadi menunjukkan hubungan Nabi dengan orang Yahudi secara personal baik. Baik yang Yahudi sudah menjadi sahabat, menjadi muslim, ataupun Yahudi yang masih dengan ajaran agamanya, yang tinggal di Madinah, masih oke, tidak ada masalah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima orang-orang Yahudi untuk bekerja di kebun-kebun Khaybar. Khaybar hari itu memiliki 40.000 batang pohon kurma. 1 hektar pohon kurma itu rata-rata 80 batang. Coba 40.000 bagi 80 batang, itu berapa puluh hektar. Jadi kebun yang seluas itu diurus oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang ngurusin, menunjukkan muamalah, interaksi, bisnis, sosial masih berjalan sebagaimana biasanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya juga dengan para sahabat kaum muslimin seluruh normal. Hanya saja betul ada tindakan-tindakan yang kalau saya bilang tindakan-tindakan tegas
yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang terakhir Nabi dengan orang Yahudi terjadi pada tahun 7 Hijriah. 7 tahun pasca hijrahnya Nabi terjadi perang besar, namanya perang Khaybar, dan Nabi bersama sahabat memenangkan peperangan itu. Perang Khaybar ini adalah buntut dari perang Khandaq. Perang Khandaq, kaum muslimin diserang oleh seluruh musuh dari berbagai macam penjuru. Motornya, penggeraknya adalah Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar undang siapa yang bermusuhan dengan Muhammad, ayo rame-rame kita keroyok Muhammad, kita keroyok kaum muslimin, kita keroyok Madinah. Rame semua datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya perang itu adalah siasat. Ya, siapa yang menang dalam bersiasat maka dialah yang akan menang dalam peperangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirim beberapa orang sahabat ke kabilah-kabilah tertentu yang bisa dianggap bisa atau dapat dipengaruhi. Ada kabilah-kabilah kecil, pasukannya nggak banyak, di bawah 100 orang, tapi ini sangat mengganggu dan dekat dengan kaum muslimin. Sahabat-sahabat Nabi atas perintah Rasul datang ke sana, fulan bin fulan, kabilahmu ini kecil. Kalau kamu ikut bersama orang Yahudi Khaybar menyerang kami di perang Khandaq, setelah perang selesai, mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Musyrikin Mekah pulang ke Mekah, Bani Ghatfan pulang ke Ghatfan, Bani yang lain pulang ke kampungnya. Kamu mau pulang kemana? Kamu akan tetap di kampungmu sementara kamu dekat dengan kami. Mereka pulang jauh dari kami aman. Kalau kamu yang dekat, kira-kira kamu yang sedikit ini aman gak? Mereka berpikir ya juga ya, berarti kami berpotensi setelah pasca perang Khandaq, disebut hari ini perang koalisi perang Ahzab. Setelah peristiwa Ahzab, kami akan menjadi orang yang terpucil, gak ada yang lindungi. Maka banyak kabilah-kabilah kecil itu insihab. Apa istilahnya, cabut, gak ikut, kami gak jadi merangi Muhammad, kami gak jadi. Ini adalah situasi yang sangat membantu Nabi dan kaum muslimin. Mundur ini kabilah-kabilah kecil tadi, tinggallah kabilah-kabilah besar. Kabilah-kabilah besar ini motornya memang penggeraknya adalah Yahudi yang ada di Khaybar. Ya, lokomotifnya yang paling depan adalah musyrikin yang ada di Mekah. Abu Sufyan bersama pasukan besarnya banyak belasan ribu yang dihadapi oleh kaum muslimin, sementara kaum muslimin hanya 3.000. 3 banding 15.000 itu udah bukan perbandingan yang sehat dalam perang. Tapi begitulah Allah punya kehendak, akhirnya perang Khandaq dimenangkan oleh kaum muslimin. Pasca perang Khandaq tahun 5 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi defensif, tidak lagi bertahan. Kalau siapa yang pakarnya orang Cina itu mau Zidane siapa? Uncle Mo itu mengatakan pertahanan yang paling kuat adalah dengan cara menyerang. Makanya main bola juga udah menang di babak pertama, babak kedua nyerang aja. Itu adalah pertahanan yang paling kokoh adalah dengan cara menyerang. Jauh sebelum itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah melakukan. Nabi sudah amalkan jauh sebelum kalimat itu dilontarkan oleh orang. Pertahanan yang paling kuat adalah dengan menyerang. Nabi nggak mau lagi defensif, nggak mau lagi bertahan. Nabi menyerang seluruh kabilah-kabilah yang ikut dalam peperangan menyerang Nabi pada peristiwa perang Khandaq. Satu-satu didatangi oleh Nabi dan para sahabat. Satu-satu ditaklukkan oleh Nabi. Kabilah-kabilah itu termasuk adalah Yahudi Khaybar tahun 7 Hijriah. Nabi punya peperangan 4 kali dengan orang-orang Yahudi. Paling terakhir Khaybar. Sebelumnya Bani Quraisyah, sebelumnya Bani Nadir, sebelumnya Bani Qaynuqa. Jadi 4 orang Yahudi ini semuanya diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pasca perang Khandaq, kenapa diperangi Nabi? Mereka duluan yang menyerang. Padahal kaum muslimin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ikatan perjanjian dengan orang Yahudi. Madinah hari itu populasi masyarakatnya terdiri dari kaum muslimin. Kaum muslimin ada 3. Ada orang-orang muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada kabilah Aus yang asli Madinah. Ada kabilah Khazraj. Ini kaum muslimin.
Meskipun Aus dan Khazraj masih ada yang kafir dan munafik. Aus dan Khazraj masih ada kafir dan munafik. Di sisi lain ada orang-orang musyrik dan munafik ini nyatu. Satu fikroh, satu pergerakan, tapi juga ada orang Yahudi. Nah, entitas tiga ini disatukan oleh Nabi dalam satu ikatan wathiqatul Madinah. Wathiqah kita sebut dengan piagam Madinah. Jadi semua sepakat. Negara ini adalah negara kita. Tanah ini adalah tanah kita. Air ini adalah air kita. Ini semua adalah masyarakat kita. Kalau ada Yahudi yang diserang, maka Aus, Khazraj, Muhajirin dan Ansor rame-rame nolong. Kalau Ansor, Muhajirin, kaum muslimin diserang, Yahudi juga wajib nolong. Ini udah ada kesepakatan. 51 poin dari 70 poin tentang kesepakatan-kesepakatan. Semua sudah disepakati. Masya Allah. Tapi akhirnya Yahudi berkhianat, berusaha menyerang Nabi, bahkan berupaya melakukan pembunuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir perang Khaybar dilakukan oleh Nabi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah kita skip, kita lewatkan dulu karena ini adalah perang paling besar dan ini adalah puncak dari kekalahan orang Yahudi yang ada di Madinah. Sampai hari ini Yahudi tidak pernah lupa tentang peristiwa Khaybar, mereka tidak lupa. Apalagi Quraidah, perang Bani Quraidah, Yahudi tidak pernah lupa. Dicatat sejarawan Barat menyebutkan bahwa pemenggalan pembunuhan 700 orang Yahudi masih dicatat oleh mereka dan mereka sebut itu adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul dipenggal 700 orang Yahudi. Oh, ini digambarkan sebagai seorang Nabi yang sadis dan sebagainya. Dari seorang Muslim, nanti kita akan pelajari apa sebenarnya yang terjadi pada 700 orang ini dan bagaimana bisa. Di perang Khaybar, Yahudi Khaybar punya 5 tembok benteng. Di dalam benteng itu Yahudi punya senjata, punya rumah, punya makanan. Setahun 2 tahun pun mereka nggak keluar dari benteng, aman. 2 tahun toh di dalam aman, pasti hidup. Kasarnya begitu. Tapi ketika Nabi mengepung mereka, kenapa mereka menyerah? Ada bantuan dari Allah. Dan bagian daripada keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum beliau. Apa? Qadzafallahu fi qulubihim ru'b. Allah bikin musuh-musuh Nabi takut kepada Nabi. Meskipun dalam hadis kata Nabi, masiratus sana. Ada mengatakan masiratus syahr. Perjalanan sebulan Nabi, sebulan kemudian, ini misalkan tanggal 20, bulan depan tanggal 20 Desember Nabi diperkirakan nyampe, musuh udah takut kabur duluan. Jadi kemenangan Nabi tidak terlepas dari rahmah Allah, bahwa Allah bikin musuh Nabi ciut duluan sebelum Nabi nyampe. Mereka di tembok yang tinggi, senjata lengkap, pengawalan super, tapi ternyata ciut kalah. Lari dari tembok pertama, masuk ke tembok kedua, benteng kedua, diserang lagi oleh Nabi. Ini perangnya luar biasa. Nah, karena mereka Yahudi itu di dalam tembok, Nabi dan para sahabat tidak bisa menentukan kapan perang. Jadi kalah posisi. Jadi kalau perang posisi kita sudah kalah, kemungkinan besar kita kalah. Jadi menentukan posisi, timing waktu perang itu jauh lebih memungkinkan kita untuk menang. Makanya waktu perang Badar, Nabi yang memilih tempat dekat Badar, satu sumur. Di sana ada sumur, Nabi dan para sahabat bebas minum. Sementara orang-orang musyrikin kehausan. Jadi maknawiyah spiritual mereka jatuh anjlok duluan. Kenapa kaum muslimin minum? Bahkan air itu dibuang di depan mereka yang sedang kehausan. Itu menunjukkan strategi perang yang dimiliki oleh Nabi jauh lebih luar biasa. Nah, pada saat ini perang Khaybar, Nabi tidak bisa menentukan kapan perang dan di mana perang, nggak bisa. Nabi cuma bisa menghukum. Kapan musuh keluar, buka gerbang keluar, barulah Nabi dan sahabat bisa perang. Bingung nih. Kalau mereka tidak keluar, Nabi ya cuma mengepung saja di luar, mendekat pagar, dipanah dari atas. Hujan anak panah, ribuan anak panah. Masya Allah, random tapi bahaya dan mematikan. Kapan mereka keluar baru terjadi perang. Kalau kira-kira mereka menang dan sebagainya, kabur masuk lagi, tutup pintu dan begitu seterusnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juru taktik perang yang luar biasa. Nabi susun siasat, khid'ah, karena al-harbu khid'ah kata Nabi, perang itu adalah siasat. Siapa yang pintar siasatnya dia akan menang. Nabi bikin siasat. Ketika diserang oleh musuh, kaum muslimin disuruh mundur ke belakang. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, mundur. Seakan-akan kaum muslimin terdesak, orang Yahudi merasa menang. Dia lupa kalau Nabi itu adalah orang yang pintar dalam siasat perang. Nabi sudah siapkan pasukan Maimanah. Begitu juga Maisarah, pasukan lingkung kanan, lingkung kiri. TNI juga pakai taktik. Kalau ada rider maju ke depan, yang kanan kiri juga maju. Sehingga yang kanan kiri ini lebih duluan nanti mengepung di sana. Sehingga musuh yang lari akan terkepung. Kayak di jalan. Begitu cara Nabi SAW menerapkan taktik itu. Ya, Indonesia hari ini menerapkan itu. Ya, tentara-tentara yang basisnya mungkin mirip-mirip dengan Indonesia, yang suka dengan taktik gerilya, pasti menerapkan itu. Nabi sudah menerapkan itu di padang pasir. Dibikin seakan-akan kaum muslimin terdesak, mundur. Mereka lupa Maisarah dan Maimanah. Nabi bergerak paling depan sehingga musuh ada di tengah. Penjaga pintu mau tutup pintu, kaum muslimin masih bertarung di tengah. Sahabat-sahabat mereka Yahudi masih berbaku hantam. Ditutup, ini akan jadi korban habis. Dibuka, tapi ini bahaya. Masya Allah, akhirnya terjadilah pertempuran di depan pintu sendiri. Pintu mereka terjadi pertempuran hebat. Di situ banyak sahabat Nabi yang terluka. Banyak sahabat Nabi yang terkena panah, kena tombak, kena pedang. Masya Allah. Tapi akhirnya di tembok kedua kaum muslimin berhasil menjebolnya. Yahudi lari ke tembok ketiga. Apa kata Nabi? Akhir dari perang ini di tembok ketiga. Meskipun mereka punya tembok 5, dari 3 lari ke 4 bisa, ke 4 lari ke 5 bisa. Tapi Nabi sudah katakan ke sahabat, akhirnya nanti pasti di tembok ketiga. Setelah itu mereka akan kalah dan menyerah. Terbukti. Yahudi yang lari ke tembok ketiga mampu dikalahkan oleh Nabi. Dengan apa? Alat-alat yang mereka buat sendiri. Di tembok kedua, Nabi dan para sahabat ketemu alat-alat besar. Kalau hari ini kita bilang ya sejenis tank lah. Ketapel-ketapel batu yang sudah disiapkan. Ternyata Yahudi dari tahun 5 sampai tahun ke-7 sedang membangun persiapan angkatan perang besar. Untuk siapa lagi? Kalau bukan untuk Nabi. Yahudi tidak punya musuh lain selain Nabi Muhammad SAW. Jadi senjata itulah yang digunakan oleh Nabi dan para sahabat untuk menghantam tembok-tembok yang lain selanjutnya. Jadi asyik betul menggunakan senjata musuh untuk menghantam musuh. Hari ini kita gunakan Facebook, Twitter, WhatsApp dan lain-lain digunakan untuk menghantam musuh. Itu asyik betul. Menggunakan senjata yang dibuat oleh musuh untuk menghantam musuh itu digunakan oleh Nabi. Hari ini senjatanya trebuchet, pelontar batu. Mereka juga punya tank, kendaraan lapis supaya musuh-musuh panahnya itu tidak mematikan, dilapisin dengan kulit. Kalau sekarang kan banyak dulu kulit, karena yang masuk adalah anak panah. Supaya anak panah ini, karena anak panah itu dibikin pakai api, nggak membakar, kulitnya dibikin basah. Jadi nggak membakar. Begitu cara tanknya hari itu begitu. Ya sekarang sudah pelurunya besi, maka tanknya juga harus besi. Ya kalau dibikin kulit ya tembus. Nah, meskipun kalau ikut sunnahnya kulit, tapi jangan ikut sunnah dalam hal ini, karena maknanya saja. Apa yang penting adalah untuk bisa menghalangi senjata-senjata musuh. Itu digunakan oleh Nabi untuk mengalahkan orang-orang Yahudi dengan senjata yang sudah mereka siapkan sendiri. Masya Allah. Akhirnya kemenangan dicapai oleh kaum muslimin. Tentunya tak terlepas dari pengkhianatan Yahudi sendiri. Ada beberapa orang Yahudi datang kepada Rasulullah, dia katakan, ya Muhammad, berikan kepadaku jaminan keamanan. Anakku, istriku, dan hartaku. Pasti Yahudi gak pernah tinggalkan hartanya. Hartanya pasti gak pernah dia tinggalkan. Bahkan terkadang dia lebih memilih dirinya dan hartanya daripada anak dan istrinya. Itulah mindsetnya orang Yahudi. Maka gak usah heran kalau Yahudi takut dengan kegiatan boikot-boikot yang dilakukan oleh kaum muslimin seluruh dunia. Takut. Kenapa ini bisa memiskinkan mereka? Di perang-perang sebelumnya juga Nabi melakukan tindakan yang membuat mereka rugi secara finansial, akhirnya menyerah. Masya Allah.
Datang Yahudi dari kepada Nabi, ya Muhammad, jamin aku, keluarga aku, anak istriku beserta hartaku. Kata Nabi, mau informasi apa yang kau bawa? Ya Muhammad, untuk mengalahkan kami di tembok ketiga ini kuncinya simpel. Apa? Air. Kalau engkau bisa menguasai sumber air, maka kami akan menyerah dan kalah. Kata Nabi, apa informasi lain? Sumber airnya di mana? Sumber air ada di bagian belakang tembok, tapi di luar. Kami mengambil air itu masuk dari terowongan keluar, baru kami alirkan ke dalam. Kalau engkau menguasai sumber air, maka kami akan kalah. Padahal air di dalam temboknya masih banyak, bisa bertahan sebulan 2 bulan. Tapi jadi kembali rasa takut mereka itu kan yang mengalahkan. Akhirnya Nabi kirim pasukan ke belakang tembok untuk menguasai air. Muncullah berita, air sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Takutlah orang Yahudi, matilah kita kelaparan, habislah kita. Padahal belum. Tapi karena sudah takut, akhirnya mereka mendesak kepada pimpinan mereka, Huyai bin Akhtab, agar menyerah. Akhirnya menyerahlah Yahudi. Angkat bendera putih, menyerah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tindakan-tindakan heroik banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang sahabat Badawi, orang Arab kampung pedalaman. Ketika Nabi baru selesai dari penghancuran atau mengalahkan di tembok kedua, dia datang. Ketika dia datang kepada Rasul, mengucapkan syahadat, ikut bergabung dengan pasukan. Nabi beri ghanimah, harta rampasan perang. Ini juga bagian keistimewaan bagi Nabi. Tadi keistimewaan yang sudah kita sebutkan apa? Musuh Nabi takut sebelum Nabi nyampe, meskipun sebulan lagi perjalanannya. Yang kedua ini apa? Ghanimah, harta ghanimah halal bagi Nabi dan umatnya, tapi tidak pernah halal bagi Nabi sebelumnya. Isa sampai kepada Adam tidak pernah dihalalkan oleh Allah. Bahkan kata Nabi Muhammad, harta ghanimah adalah harta yang paling halal. Harta yang paling halal. Tadi malam saya ditanya, bolehkah itu orang-orang Hamas menggunakan tanknya Yahudi untuk menghantam Yahudi? Boleh. Ghanimah ketika mereka bisa merampasnya itu halal. Harta ghanimah boleh digunakan. Harta yang paling halal adalah harta ghanimah, kata Nabi. Maaf, harta yang kita hasilkan dari kerja boleh jadi ada syubhat di dalam. Bahkan mungkin ada haram. Ada terlambatnya, ada enggak amanahnya, ada kecurangannya. Dari dagang jual beli juga sama. Ada hal-hal yang mungkin syubhat bahkan haram ada dalam. Tapi harta ghanimah adalah harta yang paling halal, kata Nabi. Siapa yang mendapat harta ghanimah adalah harta yang paling halal. Tentunya ghanimah atas pembagian, bukan mengambil sendiri harta ghanimah. Namanya ghulul. Wa may ya'ti bima qalla ya'ti bima qalla yaumil qiyamah. Kata Nabi, wa may yaghlul, siapa yang mencuri harta ghanimah sebelum dibagikan dia ambil sendiri, ya'ti bima qalla yaumil qiyamah. Nanti hari kiamat dia pikul apa yang dia curi. Jadi tidak boleh ghanimah itu dikuasai sendiri, tapi harus berdasarkan pembagian yang sah menurut ajaran Islam, baru namanya ghanimah. Halal ghanimah bagi Nabi Muhammad. Musuhnya takut sebelum Nabi Muhammad nyampe. Yang ketiga, kullu ardin masjidun, seluruh bumi Allah ini masjid. Boleh kita ibadah dimanapun. Mau di bawah pohon jambu boleh, di halaman masjid, di halaman sekolah, di halaman toko, di pinggir jalan, selagi nggak ganggu orang boleh. Keistimewaan tiga ini nggak boleh atau nggak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi dan umat sebelumnya. Umat-umat terdahulu itu tidak boleh beribadah kecuali di tempat ibadah yang sudah ditentukan. Yahudi maupun Nasrani tidak boleh ibadah kecuali di sauma'ah mereka, tempat khusus beribadah. Kita sholat zuhur bawah pohon boleh, di kapal boleh, di kamar silakan, di hotel bebas. Kullu ardin masjidun, seluruh bumi ini masjid. Kullu ardin tahur, seluruh bumi ini suci. Gunakan untuk tayamum. Istimewaan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada sahabat itu. Ghanimah dibagikan oleh Nabi. Katanya apa ya Rasulullah? Mali hada ittaba'tu. Aku mengikutimu masuk Islam bukan karena harta ghanimah, tapi aku pengen dalam jihad ini ada anak-anak masuk di sini, tembus ke sini. Aku pengen keluar, itu yang aku pengen. Artinya dia pengen syahid. Masya Allah. Selesai berkecamuk perang, dicari, betul.
Dibawa sahabat tadi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini dia bekas dari tembusan panah tadi ada. Yang dia inginkan ada, karena kata Nabi, kalau engkau jujur dengan niatmu, la sadaqallah, maka Allah pun akan menerima niatmu yang jujur. Allah akan bikin sesuai dengan apa yang kau niatkan. Nabi ikrarkan di depan sahabat, kalau kalian mau lihat seorang ahli surga, tidak sekalipun dia sujud, tidak sekalipun rakaat pun dia kerjakan sholat, tapi dia min ahli jannah. Ini dia sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, innahu abdu, ya Allah, ini adalah hambamu, kata Nabi. Syahid fi sabilik, dia mati syahid di jalanmu ya Allah. Wa ana syahidun lahu, aku yang menjadi saksi kalau dia mati syahid fi sabilillah. Wah, istimewa. Mati syahid kalau cuma ngaku-ngaku gampang, bisa. Tapi Nabi yang menjadi saksi bahwa dia adalah syahid fisabilillah, tidak satu rakaat pun dia kerjakan sholat, tidak sekalipun dia sujud di tanah, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga karena syahid fisabilillah dan Nabi menjadi saksi. Jadi kematian yang istimewa menunjukkan bahwa Islam itu ada. Islam itu iman di dalam hati, tasdiqun bil qalbi, benar kan? Ikrar bil lisan, diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan bil jawari, wal a'malu bil jawari, dengan amalan, tingkah laku. Amalannya cuma jihad. Hatinya beriman, dia ikrarkan dengan lisan. Bahwa min ahlil Islam, dia masuk dari orang Islam dan min ahlil jannah karena mati bisa diminta. Ini tindakan-tindakan heroik yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khaybar. Pada perang Khaybar juga turun perintah haramnya keledai. Kita bisa bayangkan Nabi dan para sahabat mungkin punya bekal hanya untuk 4 hari, 5 hari. Ternyata perang panjang, bekal gak cukup, lapar, haus. Akhirnya sahabat-sahabat inisiatif sembelih keledai. Keledai disembelih, dipanggang, dibakar. Lagi bakar begitu, tiba-tiba Nabi datang, kalian lagi ngapain nih? Lagi bakar-bakar, lagi lapar. Kata Nabi, apa yang kalian bakar? Keledai. Kata Nabi, innahu haram. Yang kalian bakar itu hewan haram. Sahabat tak tahu, karena belum ada hukum sebelumnya. Karena di Madinah lah hukum halal haram disebutkan oleh Allah. Waktu di Mekah nggak ada. Kata Nabi, keledai itu haram. Ya Rasul sudah mau makan. Kata Nabi, bakar sampai gosong. Bakar sampai jadi haram, jadi gosong. Ya boleh dimakan. Terus kami makan apa? Ya makan selain itu. Kondisi lapar, berhari-hari belum makan, lagi bakar keledai. Kalau kita kan ada darurat, Nabi boleh lah harinya. Sahabat Nabi bilang begitu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dari Nabi, kami taati. Ditinggalkan. Haram, nggak boleh dimakan. Masya Allah. Inisiatif 2 orang sahabat Nabi keluar dari barak. Mereka lihat dari kejauhan ada kambing yang diangon oleh orang Yahudi. Dijaga ketat. 2 orang sahabat Nabi ini lari sekencang-kencangnya, nggak tahu kayak apa cepatnya. Begitu nyampe sana, masing-masing tangkap 2 ekor kambing, kopit bawa lagi. Orang Yahudi tadi bingung, tadi itu apa? Aku juga nggak lihat, nggak jelas. Tahu-tahu ada yang datang dan kabur lagi. Mereka nggak tahu kalau itu adalah sahabat Nabi. 2 orang kejar, tangkap, bawa lagi. Saking cepat, bisa bayangkan kayak apa itu cepatnya. Ini kayak sprinter, lari cepat jarak dekat. Ditangkap, bawa lagi 2 ekor kambing, masing-masing bawa. Bayangin 2 ekor kambing itu. Kalau 1 ekor kambing 30 kilo saja, berarti 60 kilo. Ini 30 kilo itu kambing kecil, kambing Arab besar. Tapi bisa mereka bawa berdua, dibawa berlari sekencang-kencangnya sampai orang yang punya, yang ngangon, yang jangan nggak tahu tadi itu hewan, kan manusia atau apa. Pokoknya lari yang gesit, cepat, tangkap, kabur. Dan inilah yang mereka sembunyi dan dimakan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kayak itu halal, boleh rampasan perang, boleh, karena situasinya sedang perang. Kalau tidak perang, istilah para ulama, mazhab Hanafi membolehkan memakan hak orang kafir meski tidak kondisi perang, karena mereka laisu min ahli zimmah, tidak termasuk ahli zimmah, tidak termasuk yang dilindungi. Tapi jumhur para ulama Maliki, Syafi'i, Hanabilah mengatakan tetap haram meskipun orang kafir, haram ketika tidak perang, haram mereka ini.
Jadi nggak boleh. Ini kita ambil pendapat jumhur para ulama. Kita skip sedikit pendapatnya mazhab Hanafiyah bahwa menghalalkan harta orang kafir. Ya, khawatirnya ada yang keliru, jadi dia paksakan semua. Akhirnya kalau tidak beriman halal hartanya disikat. Tidak, menurut jumhur haram. Tidak boleh harta non muslim. Apalagi mereka kalau di Indonesia kan ahli zimmah semua, wajib kita lindungi. Kalau ahli zimmah meskipun dia kafir wajib, hak mereka wajib kita lindungi. Siapa yang tidak menjamin perlindungan atas ahli zimmah, kata Nabi, fa ana hajizun lahu, aku yang akan menjadi lawannya nanti di akhirat. Kerasnya larangan Nabi untuk tetap melindungi ahli zimmah wa in kanu kafir, meskipun mereka adalah orang kafir. Jadi ketika saat perang boleh diambil, boleh dirampas. Yang penting itu adalah harta orang yang kita perangi. Senjatanya boleh, emas, perak, uangnya, hartanya boleh, hewan ternaknya boleh. Ketika perang saja. Selesai perang udah nggak boleh. Yahudi akhirnya menyerah, kaum muslimin menang. Tinggallah keputusan. Keputusan apa yang akan dijatuhkan oleh Nabi? Bani Quraisyah sebelumnya 700 orang dipenggal oleh Nabi. Bani Nadir sebelumnya diizinkan oleh Nabi bawa harta, bawa keluarga, diizinkan oleh Nabi. Kabilah sebelumnya ada diizinkan Nabi bawa senjata, bawa harta, bawa keluarga. Jadi beda-beda sikap Nabi dalam menentukan nasib orang Yahudi. Yahudi yang kali ini diizinkan oleh Nabi keluar tanpa harta. Siapa yang menyembunyikan harta meskipun 1 dinar 1 dirham, kalau ketahuan kata Nabi, la qataltuhum jami'an, kubunuh semuanya. Ciutlah orang Yahudi. Tiba-tiba Yahudi seorang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ya Muhammad, dia belum Islam, ya Muhammad, daripada kami dibunuh semua, ini saya kasih tahu ya Rasul, ya Muhammad, ada seorang di antara kami yang menyembunyikan harta. Saya lihat dia bolak-balik ke sana, bolak-balik. Saya curiga di situ hartanya. Daripada nanti ketahuan kami semua dibunuh, berikan jaminan keamanan bagi kami bahwa dia saja yang dihukum. Nah, ditangkap oleh Nabi, dipanggil, diperiksa, benar harta banyak dia sembunyikan. Awalnya tak ngaku. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebijaksanaan. Yang dibunuh cuma pelaku penyembunyian harta. Selebihnya keluar, hijrah, diusir oleh Nabi tanpa harta, tanpa senjata, keluar meninggalkan Khaybar. Sebagian orang Khaybar datang kepada Rasul, ya Muhammad, kami ini pantas diusir, sebenarnya bahkan kami pantas mati, tapi kemana kamu mau pergi? Harta nggak ada, keluarga nggak punya, izinkan kami kerja di sini, tinggal di sini, di rumah-rumah yang sekarang milik kaum muslimin, di kebun sekarang yang milik kaum muslimin, kami jadi pekerja, kamu pemilik. Apa kata Nabi? Wah, bagus, silakan kamu kerja dan tinggal di sini di bawah perlindungan kami. Hasilnya kata Nabi, kita bagi dua. Kamu 50%, kaum muslimin 50%. Bayangin, suasana perang, orang yang pantas dibunuh, pantas diusir, masih diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan dalam hal muamalah Nabi masih tetap baik dengan orang Yahudi yang sekarang tidak punya potensi menyerang memerangi kaum muslimin. Karena senjata semua disita. Tapi yang berpotensi menyerang, mengganggu kaum muslimin, diusir bahkan dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak peristiwa terjadi di perang Khaybar, kemenangan kaum muslimin kembali ke Khaybar. Di saat itulah kaum muslimin bertakbir. Takbir yang biasa kita pakai Idul Fitri, Idul Adha, itu adalah takbir yang sama diucapkan oleh sahabat-sahabat Nabi ketika pulang ke Madinah dari Khaybar. Masya Allah. Hazamal ahzab wahdah. Hazamal ahzab, Allah menghancurkan pasukan koalisi wahdah. Masya Allah, ditakbirkan, dikumandangkan itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku nggak tahu mana yang lebih bikin aku bahagia, kemenangan kami di perang Khaybar atau datangnya sahabat-sahabat dari negeri Habsyah yang pulang hijrah. Dulu mereka hijrah 7 tahun kemudian datang ke Madinah, niat awal mau ikut perang tapi terlambat mereka datang, dan semua mereka dikasih oleh Nabi ghanimah. Kenapa? Niat awalnya mereka perang tapi terlambat. Ja'far bin Abi Thalib datang bersama keluarganya dan Nabi Muhammad menang. 2 hal ini membuat gembira Nabi dan kaum muslimin. Yang dimuliakan oleh Allah.
Dari sini kita bisa melihat bahwa satu-satunya bahasa yang bisa digunakan untuk menaklukkan orang-orang Yahudi memang harus bahasa militer, bahasa perang. Negosiasi nanti sudah pernah lakukan, sudah pernah berbaik-baik dengan mereka. Tapi sikap mereka dalam setiap perjanjian adalah selalu ingkar janji, berkhianat, ghadar. Sifat ghadar sangat melekat dengan orang Yahudi, yaitu sifat ingkar janji. Kita benci kepada Yahudi, maka kita benci juga terhadap sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh orang Yahudi, yaitu sifat khianat, sifat ghadar terhadap perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati. Terima kasih Allah. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita bincang dengan yang lebih panjang dan lebih luas terkait tentang bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang Yahudi pada zaman beliau. Aku qouli hadza astaghfirullah, sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.